بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah amma ba'd. Uhayyukum bitahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina wa syafi'una sayyidul awwalina wal akhirin sayyidul thaqalaini al anbiya'i wal mursalin nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa laqad qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah oleh antum, tingkatkanlah oleh antum ketakwaan antum kepada Allah azza wa jalla, fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain jamaah, yaitu adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berada di tanggal 10 Dzulqa'dah, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat haram, sehingga Allah ta'ala berfirman fala tadlimu fihinna anfusakum, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36. Ketika antum memasuki bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Safar, jangan sekali, dan Muharram dan terakhir Rajab, jangan sekali-kali berbuat zalim, bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan bahwasannya umat ini di akhir zaman itu jumlahnya banyak namun lemah. Sekali lagi, Nabi alaihi salatu wassalam beliau menerangkan jauh-jauh hari muslim ini akan mayoritas di dunia ini namun lemah. Namun apa, Pak? Lemah. Dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan, yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Yushaku an tada'alaikumul umam. Sesungguhnya nanti umat-umat selain umat Islam, yushaku an tada'alaikum, mereka itu akan mencabik-cabik, mencerai-beraikan kita. Tada'a, kalian ini dibuat rebutan oleh umat-umat yang lainnya. Kama tada'al aklatu ila qas'atiha, sebagaimana orang kelaparan berebut makanan di nampan. Antum tahu nampan, Pak? Makan nasi kebuli misalnya. Kemudian yang datang di situ orang-orang yang lapar. Kira-kira rebutan nasi itu enggak? Rebutan tidak? Rebutan tidak, Pak? Rebutan. Jadi umat Islam nanti akan direbutkan oleh orang-orang lain, sebagaimana makanan dalam nampan direbutin orang yang kelaparan. Mohon maaf nih, yang anak-anak muda kita, mohon maaf nih, ada yang ikut pangker, nggak pernah mandi. Itu kalau antum tanya muslim semua tuh, pangker nggak pernah mandi, rambutnya kayak gitu. Ya Allah, ini anak perempuan laki-laki nggak tidur di perempatan. Itu kalau antum tanya muslim. Kemudian Vespa ekstrim, ya Allah, itu anak pernah di Ragunan itu banyak banget. Itu sama, nggak pernah mandi mereka, bertato dan lain sebagainya. Kalau ditanya mereka muslim. Belum yang lain-lainnya, luar biasa banyak sekali.
Dan semuanya kebanyakan adalah anak-anak generasi kita, jemaah. Maka para sahabat bertanya, anahnu hina idzin qalilun ya Rasulullah. Kenapa kita di akhir nanti direbutkan kayak gitu? Kayak hina banget kita itu. Anahnu qalilun hina idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kita jumlahnya sedikit di akhir zaman ya Rasulullah, sehingga kita hina banget direbutin oleh umat yang lain? Maka Nabi SAW beliau bersabda, la, bukan. Bal antumul kathir. Tidak, antum nanti di akhir zaman bahkan mayoritas. Walakinnakum kahutha'is sail. Namun kalian itu hanya seperti debu seperti buih di lautan. Banyak tapi nggak punya efek. Jumlah mayoritas kaum muslimin di Indonesia mayoritas, Pak. 300 juta muslimnya kurang lebih 250 juta lebih kita. Tapi sangat lemah. Hanya seperti buih di lautan. Maka sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, lima ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kita ya Rasulullah jumlahnya banyak kok begitu hina? Dan engkau menggambarkan kita itu seperti buih di lautan. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, asobakumul wahnu. Kalian ini ditimpa dengan penyakit wahn, yaitu kelemahan iman. Lemah iman, Pak. Hubbud dunya, penyebab keimanan lemah menimpa umat ini penyakit wahan. Hubbud dunya, terlalu mementingkan dunia. Wa karahiyatul maut, dan terlalu takut akan kematian. Ini jemaah, mohon maaf nih yang kita bahas untuk siang hari ini. Kenapa umat Islam lemah? Yang pertama, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit wahan. Jumlahnya banyak, namun al-wahnu hubbud dunya, tujuan hidupnya itu lebih memprioritaskan duniawi. Mayoritas, tapi jarang yang memikirkan agama. Kalau nggak ada materi seolah-olah nggak mau di situ. Jangan seperti demikian, jemaah. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika mereka diperintahkan Rasulullah untuk berhijrah, mereka meninggalkan hartanya, anaknya, rumahnya, semuanya. Bahkan Rasulullah berhijrah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu hanya dengan baju di badannya. Jemaah. Ini penyakit pertama. Terlalu cinta dunia, wa karahiyatul maut. Yang kedua, takut akan kematian. Seolah-olah kita hidup selama-lama di dunia. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, wa madinuka, ketika kita masuk alam kubur, yang ditanya apa agamamu. Kita nggak bisa menjawab apa agama kita kalau kita nggak memperjuangkannya. Minimal kita memperjuangkan anak istri kita kenal agama ini, Pak. Di akhir zaman ini berat. Kalau anak kita memperjuangkannya biar dapat TOEFL sekian, kita berani bayar tuh. Untuk sekolah di sini kita berani bayar, di UI, UGM, macam-macam berani bayar. Mohon maaf nih, kalau ngundang guru ngaji, iuran di TPK, TPQ, madrasah, nggak bayar itu pada. Berat, terlalu cinta dunia, Pak. Wa karahiyatul maut. Yang kedua, yaitu takut kematian. Wallahi kita nggak akan bisa menjawab wa madinuka, pertanyaan di alam kubur, apa agamamu? Kalau kita nggak memperjuangkan agama Allah Azza wa Jal, kita hanya menjawab nggak bisa jawab, Pak. Dihazab oleh Allah Azza wa Jal. Pikirkan anak-anak kita, jemaah. Akhir zaman sudah semakin ngeri, semakin berat. Semuanya diikuti oleh anak-anak muda.
Mohon maaf jamaah maka Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La tatabi'unnana sunnana man qablakum shibran bi shibrin." Sesungguhnya kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta walau dakhalu ala juhri dhabbil la dakhaltumuh. Kalaupun orang-orang kafir masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga. Artinya apa? Ini imannya lemah. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an ra'iyati, tentang anak istri kita. Kita ajarkan agama tidak? Jangan kita memperjuangkan duniawi saja, materi saja. Agama mana nih? Padahal Allah menciptakan kita untuk memperjuangkan agama. Hadzariyat lima wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar menyembah Allah. Artinya memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelemahan umat ini yang banyak, yang pertama apa tadi? Terlalu cinta dunia. Yang kedua, jamaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala, penyebab umat ini menjadi lemah, yaitu adalah meninggalkan dakwah. Meninggalkan apa Pak? Dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah dakwah ini kewajiban ustaz, kiai, habaib. Bukan jemaah, umat semuanya wajib berdakwah. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 110 juz 4 ya. Halaman 1, 2, 3, halaman ketiga kalau juz 4 paling atas. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin, sesungguhnya umat Muhammad itu sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugas kita itu mencegah dari kemungkaran dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ini Pak, jangan seperti setan bisu. Nabi SAW bersabda, syaitun samit rajulun yang dur akhaw fil ma'siyati fasakata anhu. Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang yang disebut dengan setan bisu, tapi dari jenis manusia, yaitu seseorang yang melihat saudaranya bermaksiat, dia diem aja. Itu setan sebenarnya, tapi dari jenis manusia. Temennya nggak sholat, antum diem, yang penting aneh Ustaz, la ilaha illallah. Temennya bermaksiat, antum diem. Temennya nggak berhijab, antum diem, maka dia setan bisu jemaah. Karena dia mendiamkan apa? Kemaksiatan, mendiamkan kemungkaran jamaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW beliau bersabda, idza ra'aitumul munkar, kalau kalian melihat kemungkaran yang ada di depan mata, faghayyirhu biyadihi. Kalau dia orang yang kuat, kalau dia imannya hebat, dia akan merubahnya dengan tangannya jemaah. Wa illam yastati fa bilisanihi. Keimanan yang rendah yang kedua, yaitu dia hanya nasihati dengan lisannya. Keimanan yang terendah yang ketiga, fa biqalbihi, dia mengingkari maksiat itu. Wa dzalika ad'aful iman. Dan orang yang melihat kemungkaran, dia gak bisa merubah, gak bisa ngomong, dia hanya mengingkari, itu selemah-lemah iman. Kemudian Imam Nawawi mengatakan bahwasannya man ra'a mungkaran, barang siapa melihat kemungkaran, walam yungkiruhu, dan dia tidak mengingkari fi nafsihi, dalam jiwanya, la imana lahu, ini orang nggak punya iman ini. Misalnya mohon maaf, ada orang bermaksiat, ada orang nggak sholat, ada orang melakukan dosa, di hatinya nggak mengingkari, seolah-olah biasa saja, sudah Pak. Imam Nawawi mengatakan orang ini gak punya iman, imannya hilang di saat itu. Ini jamaah. Jadi umat ini begitu lemah, begitu hina,
Yaitu yang kedua, meninggalkan dakwah kepada Allah yang seolah-olah dakwah itu kewajiban para siapa? Guru, ustadz, kiai, ajengan, habaib. Bukan jemaah. Kuntum khaira ummatin. Kalian itu sebaik-baik umat. Artinya apa? Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, mengamalkan ayat ini. Ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau melihat kebaikan kita ajak itu orang. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kita melarang manusia berbuat kemungkaran. Apalagi mohon maaf nih, zaman sekarang kan mudah dengan sosial media. Ini dakwah jemaah. Apa yang ada di profil antum, apa yang ada di status antum, itulah dakwah antum. Statusnya ngajak kebaikan atau keburukan. Kalau ngajak kebaikan, antum menjadi umat yang terbaik. Kalau antum ngajak keburukan, na'udzubillah, dosanya mengalir ke antum itu. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala melaknat umat-umat sebelum kita sebagaimana orang-orang Yahudi jemaah. Surat Al-Maidah surat kelima ya, ayat 78 dan 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang Yahudi melewati lisan Nabi Daud dan Isa. Kenapa jemaah? Kanu la yatanahawna an munkar. Karena mereka ini tidak mempunyai amar ma'ruf nahi munkar. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'aluh, yang akhirnya karena mereka merasa nggak punya amar ma'ruf nahi munkar, ini cuma pekerjaan para nabi dan rasul, akhirnya orang-orang Yahudi dari Bani Israel mereka pun melakukan maksiat tersebut. Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa taala. Muslim itu berbeda dengan agama yang lain jamaah. Beda dengan agama yang lain. Kita itu ada perintah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Umat ini menjadi umat yang terbaik karena punya satu sifat, yaitu mempunyai amar ma'ruf nahi munkar. Memerintah yang baik, melarang yang buruk. Bukan diam saja. Kalau antum diam saja, ini seperti setan yang bisu. Diem aja. Ada teman bermaksiat, ada teman melakukan ini, meninggalkan perintah Allah, kita diem, itu setan yang bisu. Apalagi hatinya nggak ada rasa ingkar. Imam Nawawi mengatakan orang ini nggak punya iman, hilang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah. Dan dakwah ini adalah sampai kita mati. Aneh udah ngajak si fulan ustaz 3 kali ke masjid, habis itu kapok nggak ngajak lagi. Ini apa ini? Jadi dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kalau bapak-bapak baca surat Al-Ankabut, Allah Ta'ala berfirman, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina 'ama. Sesungguhnya kami mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah di kaumnya alfasanatin. Berapa tahun Pak? Nabi Nuh berdakwah di umatnya itu 1000 tahun. Illa khamsina ama, kurang 50. 950 tahun berdakwah kepada kaumnya. Pun anaknya tercinta tidak beriman kepada Allah. Yang dalam berbagai riwayat disebutkan namanya Kan'an. Tuh Nabi Nuh tetap berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada rasa putus, terus. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam tetap berdakwah kepada pamannya yang tercinta sampai ujung akhir dari hidupnya. Nabi alaihi salatu wasallam 6 bulan ditinggal ibunya Aminah. Ditinggal ayahnya Abdullah. 4 tahun ditinggal ibunya Aminah. Dirawat kakeknya 2 tahun, Abdul Muthalib meninggal juga. Habis itu dirawat oleh pamannya.
Dan Rasulullah berdakwah kepada pamannya terus sampai pamannya mau meninggal dalam sekarat maut. Rasulullah berkata, "Ya ammi qul la ilaha illallah yakunu laka hujjatan indallah." Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah sebagai penyelamatmu nanti di hadapan Allah. Jadi para ulama menyebutkan kapan kita berhenti berdakwah, mengajak manusia ke jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala, sampai kita mati atau yang kita dakwai mati. Selama kita hidup, kita wajib berdakwah. Atau yang kita dakwai meninggal dunia duluan, nah itu selesai dakwahnya. Jadi intinya dakwah itu sampai Allah menjemput kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul nggak berhenti ya berdakwah kepada pamannya yang tercinta. Bahkan kalau manggil pamannya itu bi abi anta wa ummi. Manggil Abu Thalib pamannya itu, engkau ibu dan bapakku. Engkau adalah ibu dan bapakku. Saking sayangnya dengan pamannya. Bukan manggil ammi lagi, bi abi anta wa ummi. Engkau itu udah ibu dan ayahku. Jadi manggilnya ummi wa abi. Manggil pamannya itu ummi wa abi. Abu Thalib saking sayangnya. Hidayah dari Allah, jemaah. Bayangkan Rasulullah mendakwai paman yang tercinta, kalau hidayah tidak diberikan oleh Allah pun tidak masuk Islam. Sampai turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Namun hidayah itu hak prerogatif milik Allah. Tugas kita dakwah. Mau diterima atau tidak, dakwah terus. Nggak ada kata selesai. Terus ya memang Allah Subhanahu wa taala. Namun memang tantangan dakwah itu terberat dari orang-orang yang dekat. Rasulullah ya, yang paling susah didakwah ya pamannya Abu Thalib. Nggak pakai radhiyallahu anhu karena nggak masuk Islam sampai meninggal beliau. Nabi Nuh yang paling berat didakwai istrinya dan anaknya. Nabi Lut yang paling berat dia dakwai siapa? Istrinya. Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Makanya sekali lagi kisah Nabi Lut itu diulang-ulang dalam Al-Quran untuk memperingatkan kita bahwasanya kengerian yang menimpa umatnya Nabi Lut ini juga akan menimpa pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Di berbagai ayat, di berbagai surat, misalnya di surat Al-A'raf ayat berapa tuh? 70 atau 80 Allah taala berfirman, wa lutan ilqana liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Ingatlah bagaimana Nabi Lut alaihi salatu wasallam memperingatkan kaumnya, engkau ini mendatangi suatu fahisyah, keburukan, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Innakum latatuna rijala syahwatan min duni nisa, kalian mendatangi lelaki dengan syahwat tapi nggak suka sama perempuan. Jadi dari zaman dulu jemaah, dari zaman dulu. Apa jawaban kaumnya? Innakum unasu yatatahharun. Wahai Lut, kamu ini sok suci gitu. Jadi perkataan sok suci itu udah diucapkan oleh umatnya Nabi Lut ya, ribuan tahun yang lalu jemaah. Jadi kalau ada dai-dai mengajak, hati-hati dengan musibah ini, 4 huruf itu, bahaya latennya yang akan mengenai generasi muda selanjutnya. Ini sudah jauh-jauh hari jemaah. Maka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau antum baca di surat Al-Hijr surat ke-15 di dari ayat 60 ya sampai ayat 80, bagaimana ngerinya kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam ya. Bahkan Nabi Lut alaihi salatu wassalam beliau sudah memperingatkan, beliau menawarkan anak-anaknya jamaah di ayat 71 surat Al-Hijr, wahai kaum inna haula'i banati hunna atharu lakum. Wahai kaumku, ini anak-anak gadisku yang cantik-cantik, suci lagi. Ditawarkan itu jemaah. Jadi diriwayatkan dalam hadis bahwasanya Nabi Lut itu mempunyai anak 10, semuanya perempuan. Cantik-cantik semuanya.
cantik banget. Tapi kaumnya ditawarin ini anak pertama, kedua, ketiga, sampai yang ke-10. Atharulakum, suci lagi. Belum pernah disentuh oleh siapapun. Apa kata kaumnya? La'amruk, gak mau. Innahum lafi sakratihim ya'mahun. Mereka itu kalau sudah seneng kayak ke laki-laki udah kayak apa? Saker itu mabuk. Jadi udah cintanya sama laki-laki ini. Innahum lafi sakratihim ya'mahun. Mereka udah gak suka namanya perempuan. Mereka itu dalam keadaan mabuk suka kepada laki-laki. Ini ngeri. Dan penyakitnya Nabi Lut, Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya ya'du ma fa'ala qaum Lut. Sesungguhnya yang menimpa Nabi Lut itu ya'du. Artinya apa? Menular. Jadi salah satu penyakit menular, yaitu penyakit biologis, yaitu penyakitnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam, idza ra'aitum man fa'ala biqaumi Lut faqtul fa'ilahu wa maf'ulu bih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kalau kalian menemui orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut, karena dia perbuatan Nabi Lut itu ya'du itu menular, jemaah. Menular. Jadi kayak penyakit kusta ataupun COVID kemarin itu menular. Berbahaya. Istilahnya apa? Tulang lunak sekarang tuh. Tulang apa? Lunak. Ini berbahaya, jemaah. Apalagi di TV-TV kalau nggak ada yang lunak-lunak ini nggak akan maju tuh acaranya. Jadi harus ada satu orang yang bertulang lunak tuh. Itu udah program mereka. Ini ngeri, jemaah, kalau nggak kita peringatkan. Tulang lunak ini, jemaah. Jadi Allah Ta'ala berfirman, la'amruk innahum la fi sakratihim ya'mahun, ayat 72. Celaka engkau wahai Lut, kami nggak mau dengan anak-anakmu walaupun suci. Subhanallah, ini ya, kalau udah orang-orang diberikan ujian yang menimpa kaumnya Nabi Lut, ditawarkan wanita-wanita yang cantik, nggak mau. Nggak mau. Mereka itu la fi sakratihim, mereka dalam keadaan mabuk. Mabuknya mabuk kepada laki-laki. Na'udzubillah. Maka Nabi SAW bersabda, kalau kalian menemui ada dua orang melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut, faqtulu al-fa'il wal maf'ulah. Baik pelakunya ataupun korbannya, dua-duanya harus dihukum. Karena yang jadi korban nanti dia menjadi pelaku di masa depan. Ini yang ngeri. Mohon maaf nih, korban-korbannya, naudzubillah ya, mohon maaf nih, sodomi dan sebagainya, anak-anak kecil naudzubillah menjadi korban, ini nanti akan jadi pelaku di masa dia dewasa. Oleh sebab itu harus dibina dengan baik. Kalau Rasulullah SAW bersabda, hadisnya yang tegas, faqtulu al-qatil wal maqtul. Kalau dua-duanya ini dewasa, dibunuh dua-duanya. Karena menular. Ibaratnya di zaman dulu itu ada penyakit kusta. Kusta ini, Pak. Jadi zaman dulu obatnya nggak ada. Maka para ilmuwan, bahkan Nabi SAW itu menganjurkan untuk dipotong. Karena dia menular, kalau nggak dipotong dia merembet. Ini juga penyakit yang menimpa Nabi Lut dan kaumnya, itu kalau nggak diberhentikan dua orang itu, dia menyebar. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Merajalela. Dan nggak bisa dihentikan. Jadi pelaku dan yang korbannya, ya, ini hukumannya adalah dibunuh. Ini Nabi SAW saking tegasnya. Karena ini penyakit akan merajalela semakin banyak, dan mohon maaf di Indonesia ini salah satu yang gudangnya. Kalau di Thailand kan udah menjadi disahkan. Kalau di Indonesia lebih banyak lagi. Na'udzubillah. Kita harus belajar hati-hati. Makanya ada jamaah maka Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la'anallahu al-mutarajjilati minan nisa wa la'anallahu mukhannithati minar rijal. Allah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan, dan Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki, baik dalam pakaian ataupun tingkah lakunya. Ini harus diatur. Anak-anak kita
Dia ketika dalam berpakaian hati-hati diatur, ini pakaian laki-laki, ini pakaian perempuan, ini mainan laki-laki, ini mainan perempuan, diatur. Laki-laki mainnya ya bola, jangan dikasih boneka. Perempuan mainnya boneka, jangan dikasih bola. Itu jangan dibalik. Ini bahaya. Tontonan-tontonan. Fa'na'udzubillahi, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Bahkan istrinya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, mohon maaf ya, beliau ini bukan LGBT-nya, bukan. Tapi istrinya Nabi Lut ini membocorkan rahasia. Membocorkan apa? Rahasia. Jadi nanti antum baca di surat Al-Hijr bagaimana kisahnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam dari ayat 59. Illa ala lutin 6 ajma'in illa mra'atahu qaddarnaha minal ghabirin. Di ayat 60-nya illa mra'atahu. Sesungguhnya dari orang-orang yang mendapatkan azab Allah Azza wa Jalla adalah imra'atahu, istrinya Nabi Lut. Tapi sekali lagi, istrinya Nabi Lut itu bukan kufur kepada Allah, bukan pelaku, hanya memberikan info bahwasannya ada tamu yang datang ke rumahnya Nabi Lut yang cakep-cakep dan ganteng-ganteng, namanya perempuan, dikabarkan ke siapa? Kaumnya. Akhirnya kaumnya semuanya mendatangi rumahnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, menunggu ya, mana tamunya. Akhirnya tamunya itu sebenarnya malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diserupakan menjadi lelaki yang tampan-tampan. Ini jemaah, mengabarkan saja. Dengan perbuatan ini, pendukung saja dia. Bukan pelakunya. Illam ra'atahu qaddarnaha minal ghabirin. Jadi pendukung saja dilaknat sebagaimana pelaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah azab, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil, ayat 74-nya. Kami lempari istrinya dengan kaumnya dari bebatuan api nerakanya Allah Azza wa Jal, wa ja'alna 'aliyaha safilaha, dan kami balik negeri tersebut yang atas jadi di bawah. Itu negeri kaum Pompei itu di bawah tanah ditemukan. Sudah mereka menjadi abu, menjadi debu, kemudian menjadi batu. Sebagai apa? Bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan azab Allah itu ada. Tapi ya orang-orang tetap nggak takut, jemaah. Tetap datang dan tetap diundang. Nah, kita minimal mengingkari. Bahkan ada yang konyol ini, ibu-ibu nangis, ya, berhutang untuk beli tiket. Ini apa ini? Muslimah lagi. Jadi ini bahayanya ya. Harus kita peringatkan jauh-jauh hari anak-anak kita, anak-anak muda. Mohon maaf, antum nonton saja itu mendukung. Aneh nggak nonton Ustaz, nyebarin beritanya sama aja, dukung itu. Itu seperti hukuman yang Allah berikan kepada istrinya Nabi Lut. Dia nggak menahan kaumnya, ngasih kabar saja. Bukan pelaku juga. Na'udzubillah. Nabi nggak mungkin istrinya Nabi kayak gitu. Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dan juga anak-anak istri kita dan juga generasi-generasi kita dari perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ini jemaah. Ya. Kemudian jemaah maka Allah Subhanahu wa taala bahwasannya keutamaan berdakwah itu mengajak orang ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Wahai Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika, sesungguhnya ketika lewat tanganmu seseorang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, khairul laka min humurin na'am. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada orang itu lebih baik daripada unta merah. Makanya dakwah ini penting jemaah. Di sosial media
lewat handphone kita, senjata kita itu. Antum mau berbuat baik lewat itu. Kita punya sosial media, punya handphone di tangan antum. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah, ente punya handphone untuk apa tuh? Untuk dakwah? Untuk diem aja? Atau malah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi HP kita itu jannatuna au naruna, bisa jadi surga kita atau neraka kita. Tergantung bagaimana penggunaannya, jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minan na'am." Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada satu orang, sesungguhnya itu lebih baik daripada harta yang paling mahal di saat itu adalah unta merah. Kalau sekarang yang mobil Ferrari. Atau apa lagi yang paling mahal? Apa tuh Pak? Gak tahu ya, merongnya itu taunya ya. Itu jamaah maka Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Ngajak orang ke masjid, ngajak orang untuk takut kepada Allah. Antum share sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Walaupun dikatakan orang sok suci ya, seperti halnya kaumnya Nabi Lut. Beliau mengatakan, kaumnya mengatakan innakum unasu yatatahharun. Wahai Lut, ente itu sok suci. Udah tahu kaumnya suka dengan sejenis, kok ente enggak? Kan gitu. Ngalang-ngalangin lagi sok suci. Nah, inilah ucapan-ucapan sok suci ini udah diucapkan kaumnya Nabi Lut ribuan tahun yang lalu. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik, dan na'udzubillah akan menyebar jemaah penyakit ini kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan anni walau ayah. Apa-apa yang menjadi perintahku walaupun satu ayat, sampaikan. Oh ini salah, ini benar, ini haram, ini halal, ini dimurkai Allah, ini dicintai oleh Allah, ini nerakanya Allah, ini surganya Allah. Itu tugas kita Pak. Kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian jamaah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tayyib, ada pertanyaan sampai sini jamaah? Tidak ada? Pak Wahab? Pak Teddy? Tidak ada? Semoga Allahumma sallim wal muslimin wa afina wal muslimin wa kfina wa iyahum min jami'i syarri masaibid dunya waddin. Allahumma sallim wal muslimin. Semoga Allah menyelamatkan kita dan juga orang-orang muslim yang lainnya. Wa afina wal muslimin, dan semoga Allah memberikan afiah kepada kita dan kaum muslimin. Wa iyyahum min jami'i syarri masaibid dunya dan waddin, dan semoga Allah menghindarkan kita dari keburukan-keburukan yang akan menimpa diri kita dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian aku qouli hada. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.